Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dengan beliau Bapak Kanwa, dan tidak asing lagi bagi saya bahwa beliau adalah mantan manajer operasional ya Pak ya. Ya. Dan beliau sekarang di bagian umum. Siap. Inilah mungkin wawancara langsung kepada beliau, langsung ke Pak Kanwa. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya restoran Gurih 7, Pak? Baik, Monggo dijawab, Pak. terima kasih banyak. Restoran Gurih 7 mulai mengibarkan benderanya di awal tahun 2002, tepatnya 1 Desember. Berbagai upaya dilaksanakan oleh tim manajemen untuk supaya semakin lama semakin populer, itu yang diharapkan. Dan cita-citanya mudah-mudahan ya restoran Gurih 7 ini salah satu maskot di Kota Bogor. Waktu terus berjalan tahun demi tahun. Di awal tahun 2009 itu owner itu punya konsep melihat daripada arus customer yang semakin lama semakin banyak langganan, ingin menciptakan istilahnya di samping tamu-tamu langganan ini makan di Gurih, setelah makan itu tidak kesana kemari mencari oleh-oleh. Makanya atas dasar konsep tersebut dibikinlah di tahun 2009 itu Gurih membuka cabang, bukan restoran tapi toko bakery Rumah Talas. Nah, Rumah Talas itu konsepnya kebetulan mengangkat hasil bumi tradisional di Kota Bogor dalam bentuk, karena di Bogor sudah sohor dengan talas Bogor, itu dibikin dimodif dari mulai bahan talas menjadi kue-kue hasil produksi, brownie talas, lapis talas, dan sebagainya aneka talas. Di samping produk khusus daripada Rumah Talas itu juga, Rumah Talas mendatangkan oleh-oleh dari masing-masing daerah seperti dodol Garut, Boronong Garing, tahu Cianjur dan sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan Rumah Talas itu otomatis tamu yang sudah makan di Gurih tidak mencari kemana-kemana lagi, langsung bisa beli oleh-oleh. Nah, 2009 membuka cabang Rumah Talas, kemudian 2 tahun kemudian coba mengekspansi, buka lagi cabang Rumah Talas di Jalan Sukasari nomor 77C. Kemudian di tahun 2012, 1 tahun kemudian membuka lagi cabang Rumah Talas di Jalan Baranang Siang di depan terminal di Jalan Pajajaran nomor 3C. Itu semuanya sampai sekarang alhamdulillah Rumah Talas terus berjalan. Gurih pun alhamdulillah semakin lama semakin diminati oleh customer khususnya di Kota Bogor. Demikian barangkali. Pertanyaan yang kedua nih, Pak. Jumlah karyawan restoran Gurih 7 dan Rumah Talas berapa, Pak, kira-kira? Itu jumlah karyawan di Gurih 7 sampai dengan saat ini mulai dari staf direksi sampai dengan di lapangan yang paling bawah itu semuanya ada 75 orang. Kemudian karyawan Rumah Talas dari mulai Talas 1, Talas 2, Talas 3 semuanya ada 31 orang. Demikian barangkali. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Ada beberapa bidang yang ada di restoran Gurih 7. Baik. Kalau kita lihat daripada struktur organisasi, paling atas adalah staf direksi, yaitu di sana ada direktur utama, ada juga staf direksinya. Kemudian di bawah staf direksi ada general manager. Kemudian antara staf direksi sama general manager itu ada khusus bagian konsultan. Nah, dari general manager itu ke bawahnya restoran manager, dan membawahi lagi, di situ ada HRD, kemudian ada juga bagian keuangan dan accounting, kemudian ada juga supervisor, ada juga chef
cook yang membawahi bagian dapur, baik dapur cook senior, cook helper, ataupun bagian dishwasher. Kalau supervisor berarti membawahi di sana ada captain, ada greeter, ada waiter, busboy, dan cleaning service juga housekeeping. Kalau akunting keuangan dia membawahi kasir, kemudian cost control juga bagian store pergudangan. Kalau HRD ya istilahnya urusan personalia yang bergabung juga dengan staf bagian keamanan. Baik, Itu barangkali. Pak. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Pak, yaitu bagaimana cara perekrutan karyawan? Apakah karyawan itu datang ke restoran atau rumah talas membawa lamaran, atau mungkin dari pihak senior karyawan membawa saudara-saudaranya Pak? Ini bagaimana cara? Baik. Sistem pengrekrutan karyawan di Guri ini, kalau untuk level staff manajemen itu direkrut langsung sama konsultan. Kalau untuk level di lapangan seperti waiter, busboy, cleaning service dan sebagainya ataupun dapur itu kita memprioritaskan penduduk setempat. Ya. Kemudian tekniknya, karena kita di hari weekend atau tanggal merah biasanya suka ada bantuan daripada tenaga part-time, itu maksudnya tenaga harian lepas. Biasanya sekarang yang rajin itu ngebantu part-time itu anak-anak yang selevel SMA, SMK atau SLT ada. Itu karena Sabtu Minggu di sekolahnya libur, pada rajin ngebantu part-time di Guri 7. Nah, kadang-kadang anak-anak yang dari SMA atau SMK itu ada yang juga minat ke Guri, sehingga kalau udah lulus sekolah kadang-kadang bisa kita rekrut di sini, diprioritaskan karena mereka sudah tahu medan sebelumnya. Nah, kalau bagian cuci di dapur juga, di dapur itu istilahnya kita merekrut daripada penduduk setempat, dimulai juga dari tenaga part-time. Kalau mereka berminat direkrut jadi karyawan di dalam. Itu barangkali. Oke Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya perlunya disiplin karyawan. Apakah itu sangat diperlukan di perusahaan tersebut Pak? Monggo dijawab. Baik, terima kasih. Salah satu daripada peraturan perusahaan itu otomatis kan membedakan antara hak dan kewajiban karyawan. Oke, kewajiban karyawan itu ya istilahnya sebagai seorang karyawan harus bisa menerapkan disiplin yang tinggi supaya pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Juga istilahnya disiplin yang diterapkan di Guri ini otomatis kan tidak pilih-pilih, semuanya sama, jam kerja juga sama dan sebagainya dan sebagainya. Mereka yang melanggar disiplin otomatis nanti akan kena sanksi, karena disiplin adalah faktor yang paling utama supaya operasional bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, baik. Untuk selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil pihak perusahaan agar karyawan ini termotivasi? Baik. Otomatis salah satu aspek adalah karyawan di sini kan sama-sama cari nafkah. Karena karyawan cari nafkah, otomatis kita pun harus bisa memperhatikan nafkahnya itu sesuai dengan peraturan dinas tenaga kerja. Terus yang kedua, untuk meningkatkan motivasi karyawan juga, di samping gaji yang biasa diterima oleh karyawan setiap bulan, juga di sini kalau Guri mencapai omset itu ada tambahan berupa bonus, itu untuk meningkatkan motivasi karyawan. Juga di sini di samping bonus yang biasa kita keluarkan, di sini ada semacam badan atau lembaga kecil-kecilan dalam bentuk koperasi persekar. Di situ disiapkan barang-barang sembako sehingga karyawan bisa minjam, dipotong di akhir bulan. Itu diantaranya ya. Kemudian di samping barang-barang koperasi juga, di sini ada juga tambahan setiap pertengahan bulan itu berupa bukan bonus lah istilahnya, ada uang tambahan di samping persekar. Kalau persekar kan dibagikan pertengahan akhir bulan itu karena kan kita jual kerupuk, jual peyek, jual bla 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 bla, ada hasilnya, itu hasil usahanya dikumpulkan. Ada juga daripada servis, uang servis, karena kan ketemu kita ngecas servis ya, nanti dikumpulkan juga, itu dibagikan ke semua karyawan. Jadi kan di samping gaji ada uang perseka
akumulasi daripada servis dan jualan perseka sehingga dibagikan setiap bulan. Juga di samping itu yang saya katakan tadi, kalau memenuhi target ada bonus. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, perlukah prestasi kerja bagi perusahaan itu? Baik, prestasi kerja jelas perlu banget, karena kan istilahnya kan mereka yang berprestasi itu istilahnya karyawan yang sudah betul-betul mengabdi dengan baik kepada perusahaan, penuh rasa tanggung jawab. Nah, dampak daripada karyawan-karyawan yang berprestasi ini, kita suka menaikkan istilahnya baik posisi atau jabatannya, karena kan dengan prestasi yang baik otomatis kan mengangkat nama perusahaan itu sendiri. Nah, itu dampak positifnya. Kita kadang-kadang suka menggeser nih, misalkan kalau asalnya dari waiter naik jadi captain, kalau captain mungkin tidak menutup kemungkinan dari dishwasher diangkat ke bagian cook helper, pembantu di belakang, di dalam, di dapur, sampai bisa masak dan sebagainya. Itu otomatis posisi dari dishwasher mereka terus mengikuti jenjang karir karena prestasinya juga dan pengabdiannya dan kesungguhannya juga, itu barangkali. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah bonus atau insentif bagi karyawan Pak? Baik, udah saya jelasin tadi ya, bahwa setiap restoran mencapai target omset itu nanti ada dispensasi imbalnya bonus untuk semua karyawan ya. Kalau insentif saya rasa yang saya katakan tadi barangkali ya, itu ada apa, tiap pertengahan bulan ada apa, ada persekar itu yang diakumulasi sama dengan uang servis itu di istilahnya ada suntikan dana buat talangan di pertengahan bulan setiap bulan. Itu Baik, ya barangkali Pak. ya. Untuk dana pensiun Pak, barangkali bisa menjelaskan. Oke, baik. Di sini karyawan itu kan kadang-kadang selama waktu berjalan mereka kadang-kadang ingin pindah kerja karena mungkin ada tempat yang lebih baik daripada Gurih 7. Mereka resign. Nah, di situ kalau resign kita lihat sampai sejauh mana pengabdian masa kerja yang sudah dia tempuh di Gurih. Nah, di situ nanti kalau karyawannya resign, kita suka memberikan uang jasa. Kalau misalkan sekali-kali ada karyawan misalkan bukan karena melanggar dan sebagainya, di PHK itu pun ada perhitungannya uang jasa dan sebagainya sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja. Baik Pak, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Manajer, Siap. adakah sanksi bagi karyawan yang tidak disiplin? Mungkin bisa jelaskan bentuknya seperti apa Pak? Baik, kita menerapkan peraturan di sini menuntut supaya karyawan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila karyawan melakukan suatu pelanggaran, di situ ada level atau tahap-tahap sanksi yang diberikan oleh staf atau perusahaan. Pertama, misalkan surat teguran. Nah, apabila terjadi lagi pelanggaran yang sama atau yang lainnya, naik menjadi SP1. Dari mulai SP1 itu biasanya masa jeda waktunya 3 bulan. Masih melakukan pelanggaran, naik lagi ke SP2. Nah, udah dari SP2 masih tetap otomatis diberhentikan karena udah melanggar, tidak disiplin dan sebagainya. Itu barangkali yang saya ceritakan. Baik Pak, terima kasih atas wawancara tersebut, semoga dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.